Kali ini saya kembali untuk review soundbar untuk kaum mending. Yang pasti satu kata nih, murah. Oke, habis bahas headset untuk kaum mending di video sebelumnya, saya kembali untuk mereview sebuah soundbar untuk kaum mending. Selain ada kata murah, yang pasti kualitasnya nggak kalah. Kenalin, ini soundbar dari Nemesis, yaitu Quantum HX60. Kalau ngomongin Nemesis sih udah nggak asing lagi ya. Brand ini tuh selalu memuaskan nafsu belanja kita akan gaming peripheral gitu. Dan yang paling penting lagi, nggak bikin kantong kita jebol atau sampai dimarahin istri. Karena beli gaming peripheral secara diam-diam, ya nggak sih? Dan kali ini Nemesis bikin soundbar. Kalau kalian asing, soundbar itu apa? Soundbar sebenarnya seperti kebanyakan peralatan sound atau speaker yang bisa mengeluarkan suara musik atau video. Tapi bentuknya yang beda. Kalau kebanyakan sound komputer tuh kotak, ada dua di bagian kanan dan kiri. Kalau untuk soundbar kebanyakan desainnya kayak gini. Simple, elegan, compact, dan dengan bentuk memanjang kurang lebih seperti inilah. Nah, perbedaannya dengan speaker yang lain, kayak home theater, biasanya speaker sendiri dan ada woofer sendiri yang bisa ngasilin bass yang desainnya emang dibikin secara terpisah. Kurang lebih subwoofer tuh kayak gini. Kalau untuk soundbar kebanyakan desainnya seperti ini. Satu desain, memanjang, dan bisa menghasilkan suara yang memang kualitas bassnya sih bakalan kerasa agak minim. Tapi untuk clarity-nya ya mungkin bakalan terdengar lebih jelas. Nanti kita juga bakal cobain untuk gimana kualitas soundbar dari Nemesis ini. Nah, kalau penggunaan soundbar kayak gini tuh cocok buat TV, komputer, atau buat ruangan yang gak terlalu besar. Tapi ya sesuai desainnya, compact. Jadi satu kayak gini. Untuk kualitas suaranya emang beda sih kalau dibandingkan dengan speaker besar atau home theater yang ada di rumah kalian. Sebelum kita bahas kualitas suara dan juga fiturnya apa aja, kita perlu tahu dulu nih dimensinya seperti apa. Karena kalau misalnya kita beli online, apalagi musim PPKM kayak gini, terus yang datang tuh kekecilan atau bahkan segini, sedangkan untuk previewnya segini. Kan jadi kecewa ya kan? Nah, dimensi untuk NYK Nemesis Quantum X60 ini punya panjangnya 40 cm dengan tinggi 7 cm dan lebarnya 7 cm juga. Intinya nggak makan tempat lah buat satu meja komputer, tinggal ditaruh di bagian tengah belakang monitor udah mantep banget. Untuk bagian soundbar ini juga punya dua driver dengan ukuran 50 mm di bagian kanan dan juga kiri. Dengan berat cuman 700 gram aja. Bikin soundbar ini kerasa cukup solid. Material di bagian depan ini kerasa pakai metal dengan motif jaring yang rapat banget. Jadi kerasa nggak murah. Terus di bagian tengah ada adjuster buat volumenya. Ada levelingnya juga. Jadi kalau biasanya kita beli peralatan elektronik dengan harga yang murah, itu biasanya ya muternya itu nggak ada levelingnya ya. Cuman nggak selamanya peralatan murah kayak gitu. Ada juga yang mahal tapi muternya itu nggak ada levelingnya. Cuman untuk NYK Nemesis HX60 ini punya levelingnya. Jadi antara satu ke level selanjutnya itu ada rasa cetek kayak gitulah pokoknya. Nah, untuk bagian knobnya ini juga bisa menyala, cuman sayangnya hanya berwarna merah aja, nggak bisa RGB. Selebihnya punya material plastik. Dan pada bagian bawah materialnya pakai busa yang keset supaya nggak pindah-pindah tempat waktu kegeser tangan. Dan selebihnya untuk konektivitas pakai audio jack 3,5 mm dengan power USB. Bentar, apa kalian bilang ini kurang kerasa gaming ya? Kita coba. Wets, sudah nyala. Meskipun kurang kelihatan karena memang kita pakai dua lighting kayak gini, kurang lebih untuk b-rollnya kayak gini. Nah, NYK Nemesis HX60 ini juga udah dibekali dengan 6 RGB mode. Jadi kalau kalian bilang nggak ada kerasa gamingnya ya bisa cobain mode RGB di soundbar ini. Dan buat ngoperasikan atau memilih mode dari RGB-nya gampang banget. Nggak ada tombol sih, cuman diusap-usap di bagian atas ini nih. Nah, kalau kalian lihat ini langsung warna hijau nih. Terus kita usap lagi warna biru. Karena cuma ada 6. Nah, ini ada intinya rainbow, static, ininya dan lain-lain lah. Pokoknya mode RGB ada nih di soundbar ini. Jadi kalau kalian pengen setup yang kesannya gaming, bisa pakai soundbar dari NYK Nemesis ini. Nah, makanya untuk konektivitasnya soundbar dari NYK Nemesis ini punya dua. Jadi yang pertama itu audio jack 3,5 mm untuk dapetin audio dari PC atau laptop kita. Untuk yang kedua pakai Type A. Jadi kabelnya ada dua kayak dicabang gitu. Kabelnya ada dua kayak gini. Konektivitasnya yang pertama Type A dan audio jack 3,5 mm. Fungsinya yang pertama untuk Type A-nya ya pasti buat ngasih power ke lampu RGB-nya. Dan tenang, untuk koneksi Type A-nya bisa dicolokin ke PC atau laptop. Nggak butuh genset juga.
karena cuman sekitar 12 watt untuk power outputnya. Untuk aksen RGB juga kerasa simple dan nyatu dengan bagian bodinya. Nggak kerasa ada bagian yang nonjol atau sengaja ditambah-tambahkan kayak gitu. Untuk bikin NYK Nemesis QX60 ini jadi kerasa gaming. Dan jujur dengan harga 200 ribuan bikin saya semakin pusing karena semakin banyak referensi barang murah dengan kualitas yang nggak kalah beredar di pasaran tuh ternyata. Nah sekarang kita bahas kualitas suara dari NYK Nemesis QX60 ini. Dan pertama kita harus tahu dulu nih kelemahan soundbar tuh dengan desain yang compact kayak gini pasti ada satu hal yang dikorbankan, yaitu suara bass yang nggak terlalu kerasa ngena di dalam raga. Kalau kita biasanya dengerin musik dangdut dengan sound gede-gede pasti kan suaranya bukan di telinga tapi di dalam dada gitu. Dalam raga itu nggak bisa pakai soundbar ini. Ya wajar sih karena sekelas Bose yang pernah kita review di video DKID sebelumnya harganya 15 juta. Soundbarnya itu tetap butuh subwoofer untuk memproduksi bass atau ngasilin bass gitu loh. Jadi untuk soundbar dengan harga nggak sampai 1 juta, harganya itu nggak sampai 1% dari harga Bose, tapi bisa ngasilin suara kayak gini sih menurutku cukup banget. Jadi untuk kualitas suara dari NYK Nemesis X60 waktu kita gunakan untuk muter musik jedak-jeduk, emang kerasa bassnya itu agak ditahan, jadi agak dipendem kayak gitu. Tapi buat dengerin sound clarity-nya emang kerasa enak dan kurang lebih suaranya kayak gini. Dan waktu kita cobain buat muter musik dengan kualitas 8D atau musik yang bisa ngasih kita direksi ya. Maksudnya perpindahan soundnya itu ada di sebelah kanan, kiri gitu kan. Biasanya buat ngetes sound, kalian bisa search di YouTube musik 8D. Itu banyak banget musik-musik kayak gitu. Sound dari NYK Nemesis ini masih bisa menghasilkan suara yang berpindah-pindah. Jadi udah stereo yang pasti. Menarik juga ya kan buat sebuah soundbar yang harganya 200 ribuan bisa menghasilkan suara kayak gitu. Tapi kalau kalian sukanya musik jedak-jeduk emang kerasa kurang sih bassnya. Tapi seenggaknya waktu dites untuk suara bass tuh mentok minim distorsi. Kalau kalian beli speaker dengan harga 100 ribuan, 200 ribuan untuk speaker komputer yang lama-lama kayak gitu buat muter musik dengan volume penuh pasti suaranya jembret ya gak sih? Jadi jeber-jeber Jadi ada kayak speaker rusak rasanya. Tapi kalau untuk soundbar dari NYK Nemesis QX60 ini minim kayak gitu. Meskipun kita mentokin untuk volumenya. Jadi kesimpulannya NYK Nemesis Quantum QX60 ini ya sebuah soundbar yang harganya cukup terjangkau di angka 200 ribuan aja. Untuk desainnya solid, ada aksen RGB-nya nggak terlalu mencolok atau rame banget kayak pasar malam. Masih bisa ngeblend dengan setup minimalis atau setup gaming minim kalian. Dan untuk kualitas suaranya ya cukup aja. Untuk bassnya minim banget sih, nggak terlalu bass boosted. Mungkin cocok buat kalian yang sukanya itu nonton film atau dengerin musik yang mellow gitu. Dan buat kalian tertarik seperti biasa kalian bisa cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.